Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Agustin dari kelas 10 IPA 3, absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Pertama-tama, saya akan membahas kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasiluh pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geludung, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat karena samudra di Desa Bioringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semewe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Ada sumber yang mengatakan bahwa tanggal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah tahun 433 Hijriah atau 1024 Masehi. Dengan pendiriannya adalah Meurah Khair yang telah menjadi raja bergelar Maharaja Mahmud Syah. Beliau memerintah sampai 470 Hijriah atau 1078 Masehi. Daftar raja yang pernah memerintah di kerajaan Islam Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh itu 1297 Masehi. Terus yang kedua Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga Muhammad Malik Az-Zahir II atau 1326 sampai 1345 Masehi. Yang pertama itu ada Sultan Al-Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurasiluh setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun atau 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perulak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Yang kedua ada Muhammad Malik Az-Zahir. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297, kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sang raja baru ini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Yang ketiga itu ada Muhammad Malik Az-Zahir yang kedua. Pada tahun 1326, tata kerajaan diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju di tempat ini. Banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, di Kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Samudra Pasai, kehidupan sosialnya, masyarakat Kerajaan Samudra Pasai itu diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negara Mesir maupun Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Terus ada kehidupan politik. Dalam struktur pemerintahan, terdapat istilah menteri, syahbandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan dikelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian kedaulatan Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir disebutkan menjadi kerajaan bawaan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakrur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Ada kehidupan budaya. Dari catatan Mahuan dan Tone Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian.
Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka. Hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatim. Terus ada kehidupan ekonomi. Pasai merupakan kota dagang mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahwan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan kesultanan, Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Berikut adalah peninggalan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas. Karena itu, dirham yang ada di Kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia, kertas dan diameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Yang kedua ada naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh beliau sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat tersebut ditunjukkan kepada Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Runtuhnya Samudra Pasai. Pada abad ke-15, Kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 20. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warismu peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan oleh Aceh. Hancur dan hilangnya peranan kerajaan Pasai dalam jaringannya antara bangsa ketika sesuatu pusat kekuasaan baru muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini muncul pada abad ke-16 Masehi. Runtuhnya kekuatan kerajaan Pasai saat berkaitan dengan perkembangan yang terkait di luar Pasai, tetapi lebih dititik beratkan dalam kesatuan zona Selat Malaka. Walaupun kerajaan Islam Pasai berhasil ditaklukkan oleh Sultan Aslim Buakyat Shah, peninggalan dari kerajaan kecil tersebut masih banyak dijumpai sampai saat ini di Aceh bagian utara. Berikut adalah Kerajaan Demak di Jawa. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kesultanan ini sebelumnya merupakan keadipatian Fazal dari Kerajaan Majapahit dan terpecah menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Pada saat ini Kerajaan Majapahit mengalami masa surut secara praktis. Wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Pada masa itu, arus kekuasaan mengerucut pada dua adipati yaitu Raden Patah dan Ki Ageng Pangging. Sementara Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, Ki Ageng Pangging mendapat dukungan dari Syekh Siti Zenar. Raden Patah dianggap sebagai pendiri dan kerajaan Demak dan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan kerajaan Majapahit. Salah satu bukti menyebutkan bahwa beliau adalah putra dari Raja Brawijaya dari Majapahit tahun 1468 sampai 1478. Beliau memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 di bawah pemerintahannya. Wilayah kekuasaan Demak tak hanya sebatas pantai utara, seperti Semarang, Jepara, Tuban, dan Gresik, tapi hingga ke Jambi dan Palembang di Sumatera Timur. Yang kedua ada Pati Yunus. Pada tahun 1513, Raden Patah memerintahkan Pati Yunus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Serangan itu berhasil karena pasukan Portugis jatuh lebih kuat dan persenjataannya lebih lengkap. Atas usahanya itu, Pati Yunus mendapat julukan Pangeran Sabaranglor. Setelah Raden Patah wafat, tahta kerajaan Demak dipegang oleh Pati Yunus. Ia memerintah Demak dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Pada pemerintahan Pati Yunus tak begitu lama karena ia meninggal dalam usia masih sangat muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Walaupun usia pemerintahannya tak begitu lama, namun namanya cukup dikenal sebagai Panglima karena
pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga ada Sultan Trenggana. Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa, seperti merebut Sunda Kelapa dan pejajaran seperti menghalau tentara Madiun, Surabaya, dan Pasuruan. Panglima Perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera yang juga menantu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Kehidupan budayanya demikian pula dalam bidang budaya banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu Soko Tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Kehidupan politik Raja pertama Demak adalah Raden Fatah di mana selama pemerintahannya Kerajaan Demak berkembang dengan pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Memiliki sistem pemerintahan kesultanan yang salah satunya sultan yang memimpin Kerajaan Demak adalah Sultan Trenggono. Kehidupan sosialnya sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak, bahkan para wali tersebut menjadi penasehat bagi Raja Demak. Kehidupan ekonominya, posisi Kerajaan Demak sangat strategis. Dalam perdagangan laut, pelabuhannya sering dipakai transit kapal-kapal dagang dari wilayah barat dan hendak ke Selat Malaka. Begitupun sebaliknya, keinginan untuk menjadi kerajaan maritim dilakukan dengan usaha menaklukkan Malaka dan Portugis. Berikut ada peninggalan sejarah Kerajaan Demak, yaitu pertama Masjid Agung Demak. Peninggalan tersebut yakni paling terkenal dari Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak. Dibangun dengan Wali Songo pada tahun 1479 dan berdiri sampai sekarang. Meskipun telah direnovasi beberapa kali, bangunan ini juga menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah Jawa di masa lalu. Yang kedua ada beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan yang terletak di Masjid Agung Demak merupakan sebuah peninggalan yang begitu bersejarah Kerajaan Demak dan tidak boleh dilupakan. Kedua alat itu digunakan di masa lalu untuk meminta gereja di dekat masjid untuk sholat segera setelah panggilan doa diumumkan. Yang ketiga ada maksurah. Maksurah adalah dinding yang memiliki bentuk yakni berbentuk kaligrafi Arab yang dapat menghiasi pada bangunan Masjid Demak. Maksurah dibuat sekitar 1866 ketika Aryo Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.